Dalam dunia Islam, kitab Sahih Al-Bukhari adalah satu kitab yang dilarang oleh orang Islam untuk dikupas. Kenapa? Karena mengandung aib. Kenapa dilarang berbicara soal Islam terkait Sahih Al-Bukhari, terkait kisah Nabi, terkait tindakan-tindakan Nabi dalam beragama? Kenapa umat sangat dilarang berbicara tentang aib, hal-hal yang sungguh menjijikkan? Nah, jawabannya karena menjijikkan. Nah, ini satu hal yang perlu dipikirkan. Kalau memang kitab ini adalah mengandung hal-hal yang menjijikkan, yang merusak diri dan merusak orang lain, kenapa diamalkan sebagai petunjuk? Ini tolong dipikirkan ini, rekan-rekan semua. Saya ulang nih pertanyaannya. Kenapa kitab yang Anda pegang mengandung aib, mengandung sesuatu yang merusak diri, mengandung sesuatu yang menjadi racun buat akal pikiran kita, kepada kesehatan, kepada batin kita? Kenapa juga dipegang sebagai petunjuk? Ini satu pertanyaan yang cukup penting direnungi. Sering sekali saya mendengar dilarang berbicara tentang Islam, terutama terkait perangai Nabi dalam hal ini. Yang dikisahkan dalam Sahih Al-Bukhari, perangai-perangai Nabi yang tidak manusiawi, yang sadis dan zalim dalam beragama. Kenapa dilarang kita angkat ke permukaan untuk dibahas secara terbuka? Kenapa dianggap ini sesuatu yang menjelekkan agama atau menistakan agama? Karena kitab ini mengandung sesuatu yang aib, membawa aib bagi kita sendiri. Makanya dilarang berbicara, dilarang mengupas. Nah, kalau demikian, kenapa kitab ini dijadikan sebagai petunjuk? Ya kan? Tolong dipikirkan ini. Sesuatu yang Anda anggap menjijikkan, jadi aib buat diri kita sendiri dan orang lain, merusak diri kita sendiri dan orang lain, kenapa juga kitab ini dijadikan petunjuk? Ini sudah sering saya dengar sekali, orang sering emosi kalau kita bicarakan tentang tindakan-tindakan Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab ini, yang menerangkan perlakuan tindakan Nabi yang zalim, yang sadis, tidak manusiawi dalam beragama. Karena itu dianggap aib, dianggap sesuatu yang memang menjijikkan. Kalau memang itu dianggap menjijikkan, dianggap memburukkan agama, kenapa dipegang? Kenapa kitab ini dipegang sebagai petunjuk? Kenapa diamalkan? Kan itu. Kalau Anda tahu sesuatu yang menjijikkan, kenapa diamalkan? Itu aja yang perlu dipikirkan. Coba camkan.